Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pelajaran PKN, mata pelajaran PKN kelas 8 MTS Ulumiyah. Materi pada pagi hari ini adalah tentang nasionalisme. Melanjutkan materi sebelumnya tentang PKN yang sudah kita pelajari bersama. Baik, nasionalisme. Kita harus tahu dulu makna dasar dari nasionalisme. Bahwa nasionalisme bisa dimaknai sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ini nasionalisme. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini bisa diwujudkan dengan apapun. Maka nasionalisme tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ketika kita memiliki rasa cinta, rasa bangga kepada tanah air, kepada bangsa, maka nasionalisme kita berjalan pada jalur semestinya. Itu kata dasarnya. Kemudian dalam konteks Indonesia, nasionalisme di negara kita ini ada tahapannya. Secara umum, secara historis, nasionalisme di Indonesia terbagi pada 5 tahapan. Ini Anda harus paham. Ada 5 tahapan nasionalisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme di masa perintis. Nasionalisme di masa ini mulai muncul pada tahun 1908. Ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, terutama organisasi pergerakan pertama yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Ini ditandai dengan masa merintis nasionalisme di Indonesia. Itu tandanya apa? Tandanya tadi adalah kemunculan organisasi-organisasi pergerakan, salah satunya adalah organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme pada masa penegas. Nasionalisme pada penegas ini ditandai dengan momen atau fenomena Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda yang isinya adalah cinta tanah air, kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Ini menegaskan bahwa nasionalisme di Indonesia, nasionalisme terhadap bangsa dan tanah air Indonesia harus dipupuk. Ini sebuah bukti penegasan. Maka dalam tahapan sejarah masa tahun 1928 ini disebut sebagai masa nasionalisme penegas setelah perintis pada tahun 1908. Itu. Kemudian nasionalisme tahap yang ketiga disebut nasionalisme pencoba. Nasionalisme pencoba ini terjadi pada tahun 1938. Apa tandanya pada masa nasionalisme ini? Tandanya adalah adanya gerakan namanya GAPI. GAPI itu kepanjangan dari Gabungan Politik Indonesia. Ini sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia mencoba untuk meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Bangsa Indonesia mencoba untuk merintis kemerdekaan. Ini ada di masa nasionalisme tahap pencoba. Tahun 1938 dengan ditandai kemunculan atau munculnya Gabungan Politik Indonesia disingkat GAPI. Apa sejatinya tuntutan dari GAPI? GAPI ini menuntut Indonesia harus memiliki parlemen. Ini tuntutan yang luar biasa dalam kacamata demokrasi Indonesia. Bahwa pada masa kolonialisme itu sudah ada pemikiran Indonesia memiliki parlemen. Ini tuntutan dari Gabungan Politik Indonesia. Luar biasa. Itu masa di tahap
pencoba. Kemudian yang keempat adalah nasionalisme yang ada di masa pendobrak. Ini satu momen fenomenal dalam sejarah kelahiran bangsa Indonesia, di mana pada nasionalisme masa pendobrak ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini salah satu bukti bahwa nasionalisme mulai dari masa awal perintis kemudian sampai pencoba ternyata mendekati keberhasilan dan bisa dikatakan berhasil ketika Indonesia memproklamirkan diri kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Ini adalah ciri tanda nasionalisme di masa pendobrak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Meski dalam proses proklamasi ini ada jalan yang sangat panjang. Secara singkat dimulai dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 sekitar bulan Maret yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Organisasi prakemerdekaan ini salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian melakukan sidang sebanyak 2 kali, mulai tanggal sidang pertama 29 sampai 1 Mei 1945 yang membahas dasar negara. Ada 3 rumusan yang diusulkan oleh tokoh bangsa pada waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Akhirnya menjadi Pancasila yang saat ini kita gunakan sebagai dasar negara. Kemudian pada sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45, BPUPKI merumuskan dasar negara yang saat ini kita kenal sebagai dasar negara kita. Konstitusi kita maksud saya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanggal 10 sampai 17 Juli 45 BPUPKI bersidang membahas tentang hukum dasar atau undang-undang dasar, bukan dasar negara. Maksud saya tadi saya ralat, yaitu undang-undang dasar, hukum dasar, yang sekarang menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Tugas BPUPKI selesai, kemudian muncullah apa yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI ini membahas lebih dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara, yang pada akhirnya klimaksnya adalah proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh bangsa Indonesia, diwakilkan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Luar biasa. Ini adalah salah satu ciri dari nasionalisme pada masa pendobrak. Kemudian nasionalisme yang kelima adalah nasionalisme di masa pelaksana. Ini justru yang menjadi poin penting. Menurut saya ini jadi poin penting dari nasionalisme yang ada. Mengapa? Karena ciri atau tanda nasionalisme pada masa pelaksana ini adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa bersatu, meningkatkan atau mengejar ketertinggalan yang terjadi selama masa penjajahan, dengan segala resiko yang ada, dengan segala perjuangan yang ada. Ini tandanya, ini cirinya. Apa tantangan itu? Apa tantangan untuk mewujudkan hal itu? Banyak sekali. Salah satunya adalah menyatukan perbedaan. Salah satunya adalah bagaimana menyatukan visi. Salah satunya yang lainnya adalah bagaimana bisa mengistiqomahkan perjuangan. Ini adalah nasionalisme pada masa pelaksana. Kuncinya atau substansinya, intinya pada masa nasionalisme masa pelaksana ini adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa mengejar keterbelakangan karena dampak kolonialisme yang berjalan ratusan tahun di negara kita Indonesia. Ini. Jadi sampai hari ini
mulai 45 sampai hari ini nasionalisme kita adalah nasionalisme pelaksana. Maka sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus bersama-sama berjuang bagaimana mewujudkan, bagaimana melaksanakan kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1945 diproklamirkan. Ini tugas berat kita bersama dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa Indonesia. Saya kira itu pertemuan pertama untuk kelas 8 materi nasionalisme MTS Ulumiyah. Tetap belajar di rumah. Apa yang saya sampaikan ini bisa diresum, diulangi, yang baca hasil resuman bisa dipotret, dikirimkan ke saya melalui aplikasi WhatsApp. Sekira begitu, matur nuwun, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.